Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Farhan SPDI, Eshum MPDI, selaku dosen mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam, serta teman-teman semua yang saya sayangi. Sebelum memulai presentasi ini, izinkan saya untuk menyampaikan bahwa presentasi yang saya lakukan hari ini merupakan bagian dari pemenuhan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Materi yang akan saya sampaikan adalah merupakan rangkuman dari file PPT atau PowerPoint yang sudah saya siapkan. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tema tentang pendidikan Islam pada masa penjajahan. Tema ini sangat penting untuk kita pelajari, karena pada masa penjajahan inilah pendidikan Islam mengalami tekanan, pembatasan, dan diskriminasi. Namun di sisi lain juga menunjukkan keteguhan dan daya juang umat Islam dalam mempertahankan pendidikan dan keilmuannya. Mudah-mudahan melalui pembahasan ini kita bisa memahami bagaimana kondisi pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, serta bagaimana umat Islam tetap berusaha menjaga dan mengembangkan pendidikan Islam di tengah keterbatasan dan penindasan. Teman-teman, jika kita melihat sejarah pendidikan Islam di Indonesia, masa penjajahan merupakan salah satu fase paling berat. Namun, justru dari masa inilah muncul semangat jihad, patriotisme, dan kesadaran pentingnya pendidikan sebagai alat perjuangan melawan penjajah. Dapat kita pahami bahwa pendidikan Islam juga berkembang jauh sebelum datangnya penjajahan. Pada masa itu, Indonesia telah memiliki kerajaan-kerajaan Islam yang menyelenggarakan pendidikan melalui pesantren, surau, dan dayah. Pendidikan Islam berkembang seiring dengan masuknya Islam ke Nusantara secara damai dan menyesuaikan dengan budaya masyarakat. Namun, ketika bangsa penjajah datang, kondisi pendidikan Islam mulai mengalami tekanan karena kebijakan penjajah tidak sejalan dengan tujuan pendidikan Islam. Pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai sarana belajar agama, tapi juga menjadi alat pembentukan karakter, moral, dan semangat berjuang umat Islam. Baik, setelah memahami gambaran awal tadi, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan. Pada pembagian pertama, saya akan menjelaskan tentang pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda. Perintah Belanda mulai datang menjajah Indonesia pada tahun 1619, yaitu ketika Jan Pieter Khon menduduki Jakarta. Kemudian Belanda satu demi satu memperluas penjajahannya ke berbagai daerah dan diakui bahwa Belanda datang ke Indonesia bermotif ekonomi, politik, dan agama yang lebih dikenal dengan istilah 3G, Good, Gospel, and Glory. Dalam bidang pendidikan, Belanda lebih mengembangkan sekolah-sekolah modern arah barat. Sekolah tersebut mengajarkan ilmu umum dan bersifat sekuler, sementara pendidikan agama Islam tidak diajarkan sama sekali. Pendidikan Islam justru dipandang sebagai ancaman karena dianggap dapat membangkitkan perlawanan rakyat terhadap penjajah. Selanjutnya, pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang. Berbeda dengan Belanda, Jepang memiliki hubungan yang bersifat saling membutuhkan dengan umat Islam. Pendidikan Islam di zaman penjajahan Jepang terkait erat dengan saling membutuhkan antara Jepang dan umat Islam di Indonesia. Jepang membutuhkan umat Islam Indonesia terkait dengan Perang Asia Timur Raya agar pihak Jepang mendapat bantuan dari umat Islam di Indonesia, sedangkan dari umat Islam mengharapkan akan diperoleh kemerdekaan Indonesia. Karena itulah, Jepang terlihat lebih lunak terhadap pendidikan Islam dibandingkan Belanda. Beberapa madrasah yang sebelumnya ditutup kembali dibuka
dan kegiatan pendidikan Islam diberi ruang meskipun tetap berada dalam pengawasan. Oke, kita ke slide selanjutnya, yaitu ciri khas pendidikan Islam zaman Belanda. Ciri khas pendidikan Islam zaman Belanda dibagi menjadi dua. Yang pertama, dikotomis, dan yang kedua, diskriminatif. Salah satu ciri khas dari pendidikan Islam pada masa Belanda adalah dikotomis, yaitu adanya pemisahan antara pendidikan Islam dan pendidikan Belanda. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah pertentangan antara pendidikan Belanda, His, Mulo, Ams, dengan pendidikan Islam, pesantren, daya, surau. Pertentangan ini dapat dilihat dari sudut ilmu yang dikembangkan. Di sekolah-sekolah Belanda dikembangkan ilmu-ilmu umum, seperti ilmu-ilmu sekuler. Pendidikan penjajah Belanda tidak mengajarkan pendidikan agama sama sekali di sekolah-sekolah yang mereka asuh. Sekolah Belanda mengajarkan ilmu umum seperti sains dan administrasi, sedangkan pesantren mengajarkan ilmu agama. Pemisahan ini menyebabkan munculnya anggapan bahwa ilmu agama dan ilmu umum adalah dua hal yang terpisah. Selain dikotomis, pendidikan Islam juga bersifat diskriminatif. Pemerintahan Belanda memperlakukan pendidikan Islam secara tidak adil. Belanda membentuk badan khusus untuk mengawasi kegiatan keagamaan dan pendidikan Islam. Selain itu, terjadi pembedaan bahasa antara sekolah Belanda dan sekolah pribumi. Hal ini menyebabkan pendidikan Islam sulit berkembang secara bebas. Baik, kita selanjutnya ke slide selanjutnya ya, yaitu faktor pendukung dan penghambat terhadap pendidikan Islam. Yang pertama, faktor pendukung. Sebelum kedatangan penjajah, pendidikan pribumi berkembang pesat seiring masuknya Islam yang berlangsung secara damai dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Sehingga tercipta kehidupan sosial yang harmonis. Namun, kedatangan bangsa penjajah seperti Spanyol, Portugis, Belanda, dan Jepang dengan misi penjajahan, kristenisasi, dan westernisasi menyebabkan perpecahan serta penindasan, termasuk dalam bidang pendidikan Islam. Meski demikian, terdapat beberapa tokoh kolonial Belanda yang menilai positif sistem pendidikan asli Indonesia dan bahkan mengusulkan perbaikannya sebagai dasar pengembangan pendidikan modern. Selanjutnya kita ke faktor penghambat ya. Penjajahan Belanda dan Jepang berdampak buruk pada kehidupan rakyat Indonesia, terutama pendidikan Islam. Kebijakan pendidikan kolonial dibuat untuk kepentingan penjajah, membatasi lembaga pendidikan Islam karena dianggap mengancam kekuasaan. Sementara sekolah modern ala Barat justru dikembangkan. Akibatnya muncul pemisahan antara pendidikan tradisional dan modern serta dikotomi ilmu agama dan ilmu umum yang mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia. Pendidikan Islam dianggap berbahaya karena dapat menumbuhkan kesadaran dan perlawanan rakyat. Akibatnya muncul pemisahan antara pendidikan tradisional dan pendidikan modern serta dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum, ya seperti tadi di pembahasan di PPT ya. Baik, setelah itu kita ke slide selanjutnya, yaitu dampak sistem pendidikan Belanda dan Jepang terhadap pendidikan Islam. Pendidikan kolonial Belanda membawa dampak positif berupa pengenalan sistem pendidikan modern serta pembelajaran dan ilmu pengetahuan umum yang melahirkan kaum pribumi terpelajar serta mendorong pembaruan pendidikan Islam. Namun, lembaga pendidikan kolonial juga dianggap ancaman oleh ulama karena menarik umat Islam menjauh dari pesantren dan dikhawatirkan melahirkan generasi sekuler serta pendukung budaya Barat. Belanda dan VOC
menjalankan politik agama dengan upaya kristenisasi dan diskriminasi terhadap pendidikan Islam yang dianggap sarana perlawanan. Meski mendapat tekanan, pendidikan Islam justru berkembang pesat melalui pesantren, madrasah, dan organisasi Islam. Pendidikan Islam terbukti mampu bertahan menghadapi tantangan penjajahan dan berperan sebagai sarana dakwah yang memperkuat ikatan sosial masyarakat Muslim Indonesia. Sebagai kesimpulan, pendidikan Islam pada masa penjajahan mengalami banyak tekanan dan hambatan. Pendidikan Islam mendapat banyak tekanan, namun tetap bertahan berkat semangat jihad dan patriotisme umat Islam. Pada masa Jepang, pendidikan Islam bersifat saling membutuhkan. Jepang mencari dukungan umat Islam untuk perang, sementara umat Islam berharap kemerdekaan. Kebijakan Jepang terhadap pendidikan Islam relatif lebih lunak dibandingkan Belanda, seperti memberi bantuan dan membuka kembali madrasah. Meski kebijakan penjajah menjadi penghambat keteguhan umat Islam dan munculnya gerakan pembaruan pemikiran Islam membuat pendidikan Islam tetap berkembang pesat di tengah berbagai tantangan. Pendidikan Islam terbukti menjadi sarana dakwah sekaligus perjuangan dalam mempertahankan identitas umat Islam di Indonesia. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita tentang perjuangan pendidikan Islam di masa penjajahan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.